Bagian Inovasi dan Teknologi Administrasi Publik yang diempu oleh Bapak Dr. Bakti Nur Arjanto, SIP MSI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai optimalisasi platform e-paspor dalam meningkatkan kepercayaan publik melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Safira Maulana. Saya Fahira Nurhaliza. Saya Muhammad Jurham. Saya Ada Widya Stuti. Saya Afri Wadani. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang yang dimana transformasi digital itu mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses. Salah satu implementasinya adalah aplikasi M-Paspor, yang dimana aplikasi M-Paspor tersebut itu berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang memungkinkan masyarakat mendaftar paspor secara online. Keberhasilan layanan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu dibangun melalui efisiensi layanan, keandalan sistem, keamanan data, serta dukungan yang responsif. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngejelasin latar belakang dari M-Paspor ya. Jadi aku mau ngasih tahu apa sih itu inovasi. Jadi menurut jelas tahun 1983, inovasi adalah gagasan, praktik atau sesuatu yang dianggap baru oleh penggunanya. Jadi itu inovasi ditandai dengan adanya perubahan yang benar-benar menggantikan cara lama. Juga, inovasi adalah kreativitas yang diterapkan untuk menjawab persoalan nyata. Lalu selanjutnya, ada pun tujuan inovasi yaitu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akibat globalisasi dan teknologi, menyelesaikan persoalan yang belum tuntas, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan, lalu mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, dan mengubah orientasi pelayanan dari berbasis input menjadi berbasis hasil. Lalu selanjutnya di sini ada solusi inovasi dari pemerintah untuk aplikasi M-Paspor. Nah, jadi beberapa studi dan review-review dari internet, Instagram, dan lain-lain itu perusahaan M-Paspor itu pasti yang pertama ketidakpastian saat sistemnya itu gangguan, lalu yang kedua ketidakpastian waktu pelayanan, lalu yang ketiga data hilang akibat kendala teknis, lalu yang keempat pilih empat hangus, lalu yang kelima keluhan tidak tertangani sistematis, lalu yang keenam belum ada evaluasi berkelanjutan. Nah maka dari itu dari kelompok 4 kita tuh ngasih solusi fiturnya yang pertama ditambah di aplikasinya itu ada sistem status dashboard, live application, auto save data, lalu smart payment verification, dan complaint tracking, lalu feedback center. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai akar masalah dan hambatan tata kelola. Yang pertama itu, pengguna masih sering mengalami gagal login, data yang sudah diisi tidak tersimpan, serta kesulitan memilih jadwal layanan M-Paspor. Lalu yang kedua, saat terjadi gangguan, sistem pengguna seringkali harus mengulang proses pengajuan sehingga pelayanan menjadi kurang efisien. Dan yang ketiga, informasi mengenai gangguan sistem dan status layanan juga belum disampaikan secara jelas kepada pengguna. Lalu dari sisi tata kelola, masih terdapat 3 hambatan utama. Yang pertama itu transparansi, karena informasi layanan belum tersedia secara real time. Lalu dari akuntabilitas, karena pengguna belum bisa memantau perkembangan pengaduan mereka, serta yang ketiga itu ada partisipasi, karena masukan dan keluhan pengguna masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan evaluasi. Oleh karena itu diperlukan inovasi agar layanan M-Paspor menjadi lebih transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang alur platform implementasi. Alur pengguna aplikasi, pengguna melakukan login atau registrasi, mengajukan permohonan, memakai proses, dan melakukan pembayaran melalui satu aplikasi yang terintegrasi. Kedua, cara kerja setiap fitur tersebut menampilkan informasi secara real time, sedangkan fitur lainnya mendukung penyimpanan data dan berencana permohonan, verifikasi, pembayaran, serta layanan pengaduan stakeholder yang terlibat aplikasi dikelola oleh pemerintah didukung perusahaan teknologi, bank penyediaan keamanan, cyber, dan masyarakat sebagai pengguna. Yang keempat, strategi implementasi penerapan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, integritas sistem, dan pengujian aplikasi. Oke, jadi yang terakhir ini ada kesimpulan di mana implementasi aplikasi M-Paspor sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala pada aspek transparan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang berdampak pada penurunannya kepercayaan publik masyarakat layanan digital pemerintah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, inovasi M-Paspor Smart Trust diusulkan melalui 6 fitur terintegrasi yang meningkatkan keterbukaan informasi, kepastian layanan, dan kualitas pengaduan. Penerapan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi penyelenggaraan, serta memberikan kepercayaan publik sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik digital yang efektif, transparan, dan berlandaskan prinsip good governance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and